Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dara Nuriska Hidayatin, Renata Atika Belinda, Ahmad Hafid Askia Alam, M. Itfi Bagus Faridayan, Syarif Al-Halim, dan M. Iqbal Julianto. Dalam video ini, kelompok 3 akan membahas terkait kasus substitusi obat Rinos SR di apotik dalam pelayanan kefarmasian. Pada sebuah apotik terdapat suatu kasus, yaitu Saudara Andri datang ke apotik Anda dengan keluhan pilek yang disertai sesak saat malam hari. Pasien pernah mendapatkan Rinos SR dan menginginkan membeli obat yang sama lagi. Obat yang tersedia yaitu Rinos SR, Demacolin, Ultraflu, Paratusin, dan Dextral. Bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut? Mari kita simak bersama-sama terkait penyelesaiannya. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu terkait patofisiologi dan etiologi dari rinitis alergi. Patofisiologi rinitis. Rinitis alergi merupakan suatu penyakit inflamasi yang diawali dengan tahap sensitisasi dan diikuti dengan tahap provokasi atau reaksi alergi. Kemudian rinitis alergi diduga melibatkan antibodi reagenik, sel basofil, sel mast, dan dilanjutkan pelepasan zat mediator seperti histamin, prostaglandin, dan leukotrien yang pada gilirannya bekerja pada saluran hidung dan menimbulkan manifestasi klinis. Berikutnya yaitu etiologi penyakit. Keluhan pasien berupa pilek yang disertai sesak saat malam hari merupakan gejala-gejala yang berkaitan dengan rinitis alergika. Yang dimaksud dengan rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada pasien yang mempunyai riwayat atopi yang sebelumnya sudah tersensitasi dengan alergen yang sama. Alergen yang dapat menimbulkan alergen reaksi adalah alergen inhalan yang masuk bersama udara pernafasan, antara lain tungau, debu rumah, kecoa, serpihan epitel kulit binatang, rerumputan, dan jamur. Berikut ini merupakan deskripsi obat yang tersedia di apotik. Selanjutnya yaitu deskripsi obat. Yang pertama ada Rinos SR dengan kandungan loratadin dan pseudoephedrine. Yang kedua ada Ultraflu dengan kandungan paracetamol, penilpropanolamin HCl, dan klorampheramine maleat. Yang ketiga ada Paratusin dengan kandungan noscapin, klorampheramine maleat, gliserin guanikolat, paracetamol, dan penilpropalamin HCl. Yang keempat ada Dextral dengan kandungan dextrametopan HBr, gliserin guanikolat, penilpropanolamin HCl, dan klorampheramine maleat. Selanjutnya yaitu obat Demacolin dengan kandungan paracetamol 500 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, dan klorampheramine maleat 2 mg. Aturan pakainya, dewasa 1 tablet 3 kali per hari setelah makan, anak dengan umur 6-12 tahun 0,5 tablet 3 kali sehari setelah makan. Kontraindikasinya yang pertama, pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap salah satu komposisi dari Demacolin. Yang kedua, pasien yang memiliki riwayat penurunan fungsi hati. Penyimpanannya harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering di bawah suhu 25 derajat Celcius. Berikut ini merupakan penggalian informasi dan KIE oleh apoteker kepada pasien. Selamat siang Pak. Baik, perkenalkan nama saya Alam sebagai apoteker penanggung jawab di apotek ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Baik, selamat siang Bapak Alam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri, usia saya 29 tahun. Begini Bapak, saya mengalami pilek. Terus biasanya kalau malam itu sering sesak nafas. Baik, apakah sebelumnya Pak Andri memiliki riwayat penyakit? Saya tidak punya riwayat penyakit Pak. Baik Pak, apakah sebelumnya sudah minum obat untuk meringankan gejala yang dialami Bapak? Sebelumnya saya pernah mendapatkan obat Rino SR Pak. Apakah Pak Andri memiliki riwayat alergi terhadap makanan ataupun obat-obatan Pak? Saya tidak memiliki riwayat alergi Bapak, baik itu dari obat maupun dari alergi makanan. Jadi kan ini Pak Andri terkena penyakit flu ya Pak ya. Jadi saya sarankan Pak Andri untuk memakai obat Demacolin saja Pak, karena obat ini memiliki kandungan dan manfaat yang sama seperti obat yang Bapak minum sebelumnya, yaitu Rinos SR. Ini Pak obatnya. Begitulah salah satu permasalahan kefarmasian yang ada di apotek. Terdapat seorang pengunjung yang ingin membeli obat Rinos SR.
Tetapi obat tersebut tidak dapat diberikan begitu saja kepada masyarakat, karena obat tersebut merupakan golongan obat keras yang hanya bisa didapatkan jika seorang pengunjung atau pasien memiliki resep atau rekomendasi dari seorang dokter. Walaupun obat tersebut tersedia di apotek, tetapi tidak dapat diberikan begitu saja. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24. Bahwa apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena pasien tidak bisa mendapatkan Rinos SR, maka dari itu apoteker tetap berusaha untuk bisa membantu pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Salah satunya yaitu dengan menggali informasi, sehingga apoteker dapat membantu pasien untuk melakukan sonadikasi dengan obat yang lain. Dalam kasus ini, obat yang akan dilakukan penggantian adalah Rinos SR yang merupakan obat golongan keras dengan kandungan loratadin sebagai antihistamin H1 dan juga pseudoephedrine HCl sebagai golongan depongestan akan digantikan dengan obat bebas terbatas yaitu Demacolin yang memiliki kandungan pseudoephedrine HCl dan juga memiliki kandungan kloramfeniramin maleat atau CTM sebagai antihistamin H1 sama dengan loratadin, dan juga ada tambahan obatnya yaitu paracetamol sebagai antipiretik. Kurang lebih kedua obat ini memiliki kandungan yang sama, sehingga Rinos SR dapat digantikan dengan Demacolin. Untuk Demacolin ini kan untuk meringankan gejala flu Bapak ya. Jadi untuk penggunaannya nanti Bapak bisa minum obat ini 3 kali sehari sesudah atau sebelum makan. Jadi atau untuk 8 jam sekali. Bila gejalanya tak kunjung hilang selama 3 hari lebih, nanti Bapak bisa menghentikan penggunaan Demacolin ya Pak. Saya sarankan untuk periksa ke dokter agar lebih baiknya gitu Pak. Baik Bapak Alam. Gimana Pak Andri? Apakah bisa diulangi cara pemakaiannya bagaimana? Untuk pemakaian obatnya sendiri berarti 3 kali sehari ya Pak. Itu diminum setelah makan atau setiap 8 jam diminum sekali. Dan apabila sakit saya tidak kunjung sembuh selama 3 hari ke depan, mungkin saya dianjurkan Pak Alam untuk periksa ke dokter lagi ya Pak. Apakah benar begitu? Betul sekali Pak Andri. Jangan lupa Pak ya untuk menjaga kesehatannya. Nanti olahraga yang cukup Pak ya, terus istirahatnya juga yang cukup. Jangan lupa makannya juga yang teratur. Terus kalau mau minum air minimal 8 kali sehari ya Pak ya, biar tubuhnya tidak kekurangan cairan Pak. Terus dan jangan lupa untuk kurangi minuman yang dingin-dingin ya Pak ya, kurangin es krim. Baik Pak Alam, terima kasih. Sama-sama Pak Andri, semoga Pak Andri lekas sembuh ya.